Al-jannah dan kenikmatannya. Jannah itu dalam arti bahasa adalah kebun. Dalam arti syariat, jannah adalah negeri di akhirat yang penuh dengan kenikmatan untuk orang yang bertakwa. Dalam surat As-Sajdah ayat 17, maka sebuah jiwa tidak mengetahui apa yang tersimpan untuknya berupa kenikmatan yang menyejukkan mata sebagai balasan atas apa yang sudah mereka amalkan. Allah berkata, Aku siapkan bagi hamba-hambaku yang soleh kenikmatan yang tidak pernah terlihat oleh mata. Nikmat itu tidak pernah kita lihat oleh mata kita, tidak pernah didengar, tidak pernah terbetik di dalam hati, tidak pernah kita menginginkan itu di dalam hati pun, terpintas pun tidak pernah. Itulah kenikmatan yang Allah berikan nanti di surga untuk orang yang bertakwa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Setiap kali mereka diberi buah-buahan dari surga, mereka berkata, jadi para penghuni surga itu akan mengatakan ketika mereka diberikan buah-buahan dari surga, inilah rezeki yang telah diberikan kepada kami dahulu di dunia. Mereka diberi buah-buahan yang serupa. Surat Al-Baqarah ayat 25. Jadi maksudnya itu surga, buah-buahan yang ada di surga itu serupa dengan buah-buahan yang ada di dunia, tetapi sifatnya berbeda. Dari mulai rasanya kalau di dunia itu rasa buatin itu manis, di surga itu sangat manis. Itu manisnya manis legit, enak. Makanya kita tidak pernah terlintas dalam pikiran kita bahwa manisnya seperti apa, tidak pernah. Tapi itu dikatakan bahwa lebih manis dan lebih nikmat daripada apa yang kita rasakan di dunia. Itu orang yang merasakan sedikit kenikmatan di surga, dia tidak akan pernah merasakan lagi kesusahan di dunia. Rasulullah bersabda, dan akan didatangkan penduduk surga yang paling susah di dunia. Kemudian dicelupkan sekali celupan dalam surga. Kemudian orang itu ditanya, wahai anak Adam, pernahkah engkau merasakan kesengsaraan? Apakah pernah engkau tertimpa kesusahan? Dia menjawab, tidak pernah. Demi Allah, wahai Robku, tidak pernah aku sengsara dan tidak pernah aku melihat kesusahan. Jadi ketika penduduk surga itu, ya, dia yang paling susah. Mungkin dia diberi kelaparan yang hanya 3 hari, dia baru bisa makan itu pun tidak membuat dia kenyang. Maka dia diberikan sedikit kenikmatan di surga. Apa yang dikatakannya? Dia tidak pernah merasakan kesusahan. Dia merasa bahwa kenikmatan yang sedikit tadi di surga itu sudah menghapuskan semua kesusahan yang dia alami di dunia. Hadis riwayat Muslim. Apa yang kita inginkan maka akan diberikan oleh Allah. Dalam surat Al-Furqan ayat 16, bagi merekalah apa yang mereka inginkan di dalam surga dan mereka kekal di dalamnya. Jadi apa yang Dede inginkan, misalnya pengen punya brick yang banyak, yang bentuknya Doraemon, yang bentuknya apa ya, burung merpati atau angsa, atau bentuknya seperti baju, brick, atau bentuknya seperti istana-istana yang indah, maka mintalah sama Allah di sana. Kan kata Allah sudah dikasih apa yang mereka inginkan di dalam surga, maka akan diberi. Surat Al-Furqan ayat 16. Jannatun Naim adalah nama surga. Artinya Jannatun Naim. Naim itu artinya penuh kenikmatan. Jannah. Jadi surga yang penuh dengan kenikmatan. Surat Al-Luqman ayat 8. Nama surga juga ada yang dinamakan dengan Darussalam, artinya negeri yang selamat. Darussalam itu artinya negeri yang selamat. Yang selamat dari apa? Dari kekurangan dan kejelekan. Ada surat Al-An'am ayat 127. Jadi negeri yang selamat di sini maksudnya adalah negeri yang selamat, tidak pernah merasakan kekurangan pada saat itu di sana, tidak pernah
merasakan juga keburukan, yaitu ya Al-An'am ayat 107. Nama surga yang lain adalah Maqam Amin yang artinya tempat tinggal yang aman. Aman dari segala musibah. Surat Dukhan ayat 51. Nama lain surga Darul Muqamah yang artinya negeri yang terus-menerus ditempati. Jadi di surga itu kita akan terus di sana terus, ya. Tidak akan ke tempat mana-mana lain lagi ya kecuali di surga. Fatir ayat 35. Seperti apa sih luasnya surga? Dalam surat Ali Imran ayat 133, surga itu dikatakan seperti ini. Dan hendaklah kalian berlomba-lomba untuk mendapatkan ampunan dari Rob kalian, dan berlomba-lomba untuk mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Jadi luasnya surga itu bukan hanya seluas bumi sini ini aja, tapi langit. Ali Imran ayat 133. Penduduk surga pun akan mendapatkan rumah mewah. Akan tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, bagi mereka kamar-kamar di dalam surga yang di atasnya ada kamar-kamar yang dibangun. Quran surat Az-Zumar ayat 20. Bangunan surga itu terbuat dari apa? Batu batanya itu terbuat dari emas. Ya, ada yang dari emas, ada yang dari perak. Lumpurnya dari batu bata tadi baunya wangi. Untuk membuat batu bata tadi ya ada lumpurnya itu berbau wangi, kasturi. Kerikilnya itu mutiara dan batu mulia, sedangkan tanahnya itu warnanya seperti zafaran. Hadis riwayat Tirmizi. Orang yang sholat 12 rakaat setiap hari maka akan dibangunkan oleh Allah surga untuknya, rumah di dalam surga. Jadi kalau kita sholat, maksudnya ini sholat 12 rakaat itu sholat rawatib, 4 rakaat sebelum zuhur ya, 2 rakaat setelah zuhur, 4 kemudian 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Itu adalah sholat sunnah deh ya. Mungkin sholat wajib kita belum tentu diterima. Semoga Allah menerima sholat sunnah yang bisa menutupi kekurangan pada sholat wajib kita gitu ya. Jadi kalau mau dibuatkan rumah di dalam surga, maka sholatlah rawatib 12 rakaat menurut hadis riwayat Muslim. Di dalam surga itu ada kemah-kemah. Kemah-kemah di dalam surga itu terbuat dari mutiara. Jadi mutiara tahu deh ya, bulat tapi berongga. Nah, di situ kita bisa berkemah di dalamnya. Tingginya itu 30 mil ke atas. Ya, Bukhari. Dalam surat Al-Baqarah ayat 25, di surga itu mengalir sungai-sungai. Di bawahnya ada sungai-sungai. Sungai itu tidak payau. Dia kalau Umi di surga pasti Umi tanamin semua pohon. Nah, iya, udah ada pohon-pohon, Umi tinggal panjat dan mamam. Ya. Iya kayak gitulah. Kalau adikmu paling kecil main terus itu. Oh iya, boleh. Semuanya bisa. Sungai yang mengalir di bawah surga itu tidak payau deh. Jadi tidak asam. Kemudian sungai yang dari susu itu tidak akan berubah rasanya. Ada juga yang sungai dari khamar, ya. Kalau khamar di dunia itu memabukkan, di sana begitu lezat ya. Kemudian ada sungai yang terbuat dari madu. Sungai Al-Kausar itu untuk Rasulullah. Jadi sungai Al-Kausar itu Rasulullah itu punya sungai sendiri untuk beliau. Namanya sungai Al-Kausar. Ada mata air yang mengalir. Sesungguhnya orang yang bertakwa itu berada dalam kebun-kebun dan mata air yang mengalir. Surat Az-Zariyat ayat 15. Salah satu nama mata air di surga namanya Salsabil. Surat Al-Insan ayat 18. Ada juga pohon di surga itu bila seorang pengendara, maksudnya itu seorang yang berjalan ya, mengikuti bayangannya, yaitu bayangan pohon itu,
niscaya 100 tahun dia tidak akan selesai bisa mengikuti bayangan tadi, saking tingginya pohon itu. Hadis riwayat Bukhari. Pohon surga itu namanya Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha adalah pohon di surga. Surat An-Najm ayat 14. Surga itu baunya wangi, sungguh wangi surga tercium dari jarak perjalanan 70 tahun. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah. Dan makanan apa sih yang dimakan oleh penduduk surga? Semuanya. Nah, iya. Surat Al-Waqiah ayat 17 sampai 21 mengatakan bahwa kita nanti akan makan daging burung, buah-buahan, kemudian minum arak yang tidak memabukkan dan tidak membuat pening kepala. Jadi itu ya yang kita iniin ya. Dan apa yang kita inginkan? Iya kalau di dunia, kalau di sana enggak lagi. Ya. Jadi apapun yang kita inginkan di dalam surga, entah itu makanan apapun kita inginkan, maka insya Allah akan diberikan. Di dalam surga itu ada burung yang lehernya seperti burung unta. Kemudian Rasulullah berkata, yang memakannya lebih baik daripadanya. Hadis riwayat Tirmizi. Yang memakannya lebih baik daripadanya. Maksudnya itu orang yang memakan burung onta itu, orangnya itu lebih baik daripada burung onta itu sendiri. Itu kualitasnya, Mas. Kualitas atau apa sih, keberadaan orang yang masuk surga itu, orang yang ada di surga itu lebih baik dibanding burung unta itu sendiri. Makanan pertama apa sih yang dimakan oleh penduduk surga? Tahu nggak apa? Makanan yang pertama penduduk surga? Buatin. Nah, ternyata bukan buatin. Dalam hadis Bukhari, yang dimakan pertama kali adalah hati ikan paus dan tambahannya. Iya, maksudnya itu ada di hati ikan paus itu ada daging yang menggantung. Nah, daging yang menggantung itu adalah makanan yang pertama kali dimakan oleh penduduk surga. Itu paling lezat. Pernah Rasulullah ditanya oleh seorang Yahudi. Ini riwayat Sauban, hadis riwayat Muslim. Jadi pertanyaannya seperti ini, apa yang mereka makan setelah itu? Maksudnya itu setelah orang-orang masuk surga. Maka beliau berkata, akan disembelih bagi mereka sapi jantan dari surga yang akan dimakan oleh semua penduduk surga. Jadi nanti orang-orang penduduk surga itu akan diberikan sapi jantan, daging sapi jantan untuk dimakan sama-sama rame-rame gitu ya. Jadi ulama Yahudi tadi berkata, apa yang mereka minum setelahnya? Maka Rasulullah berkata, beliau meminum dari mata air yang ada di surga yang dinamakan salsabil. Para penduduk surga itu makan bukan karena lapar. Mereka makan itu bukan karena lapar. Mereka nggak lapar. Mereka tidak mengeluarkan kotoran. Kemudian mereka minum juga bukan karena haus. Ya, bukan karena itu. Rasulullah bersabda, sesungguhnya penduduk surga makan dan minum dan tidak meludah, tidak buang air kecil dan besar, tidak membuang ingus. Mereka bertanya, lalu kemana makanannya? Katanya kayak gitu. Maka kalau di dunia kan kita makan banyak-banyak, nanti keluarnya banyak juga kan? Nah, kalau di surga enggak. Maka beliau berkata menjadi sendawa. Nah, hilang deh. Kotorannya hilang melalui itu, atau keringat seperti keringat yang baunya seperti minyak kasturi. Jadi tidak bau keringatnya, malah wangi ya. Hadis riwayat Muslim. Bejana mereka ya, bejana itu wadah untuk makan seperti piring, cangkir, gelas, itu terbuat dari emas dan perak. Kalau kita plastik ya, atau gelas, beling, atau stainless ya bisa ya, atau karet kayak gitu ya, ada karet ya, silikonnya itu. Tapi kalau di surga itu tidak lagi emas dan perak. Rasulullah bersabda,
Dua surga terbuat dari perak, bejana keduanya dan apa-apa yang ada di dalam keduanya. Dan dua surga terbuat dari emas, bejana keduanya dan apa-apa yang ada di dalamnya. Jadi bejananya itu terbuat dari perak, ada juga yang terbuat dari emas. Bejana itu tempat wadah minum. Hadis Bukhari dan Muslim. Nah, terus bagaimana pakaian penduduk surga? Gimana dek pakaiannya? Ternyata pakaian penduduk surga itu sangat halus, ya, terbuat dari sutra. Terbuat dari sutra, kemudian memakai perhiasan yang terbuat dari emas, perak dan mutiara. Maka diberi perhiasan gelang dari emas dan perhiasan mutiara dan pakaian mereka dari sutra. Surat Al-Hajj ayat 23. Mereka akan memakai pakaian dari sutra halus yang berwarna hijau, pakaian luar dari sutra tebal, dan dihiasi dengan gelang dari perak, dan rob mereka memberi minum kepada mereka dengan air yang sangat bersih. Quran Surat Al-Insan ayat 21. Penduduk surga akan bersandar di atas permadani dari sutra tebal. Surat Ar-Rahman 54 atau At-Tur ayat 20. Adek nanti sama Umi sama Mas Mbak Abi itu akan bertemu di surga. Bertemu. Kita akan berbicara, bertegur sapa, saling curhat-curhatan, tertawa-tawa. Nah, ini surat At-Tur ayat 25 sampai 28. Penduduk surga itu akan masuk ke dalam surga dalam keadaan kulit yang tidak berambut, tidak berjenggot, bercelak matanya seperti manusia yang umurnya 30 atau 33 tahun. Hadis riwayat Tirmizi, hadisnya Hasan. Adapun dari Imam Ahmad mengatakan bahwa Abu Hurairah berkata, dari Abu Hurairah Rasulullah bersabda, mereka akan masuk surga dalam keadaan kulit berwarna putih, berumur 33 tahun dengan tinggi 60 hasta. Jadi tinggi banget ya pada penduduk surga itu. Dan Allah akan memberikan laki-laki dengan bidadari, dinikahkan dengan bidadari. Surat At-Tur ayat 20. Kur adalah wanita yang putih matanya, yang sangat putih, kemudian bagian hitamnya sangat hitam. In wanita yang lebar matanya. Kemudian di surga itu ada gadis-gadis remaja yang sebaya umurnya. Surat An-Naba ayat 23. Ayat 33. Mereka diciptakan secara langsung. Jadi bidadari itu diciptakan Allah secara langsung dalam keadaan perawan, penuh rasa cinta kepada suaminya. Surat Al-Waqiah ayat 35 sampai 37. Nah, bidadari itu ibaratnya seperti mutiara yang tersimpan. Surat Al-Waqiah ayat 23. Dalam surat Ar-Rahman ayat 56 sampai 58 mengatakan bahwa bidadari itu seperti permata. Mereka menjaga pandangan hanya untuk suami mereka. Bidadari itu bersih dari segala kotoran, tidak pernah haid, bersih dari segala kotoran. Al-Baqarah ayat 25. Saat seorang bidadari muncul dan melihat ke bumi, niscaya dia akan menyinari apa? Bila salah seorang bidadari turun ke bumi dan menyinari apa yang ada di antara surga dan bumi, niscaya akan memenuhi antara surga dan bumi dengan bau wanginya, dan sungguh khimarnya atau kerudungnya bidadari itu lebih baik dari dunia seisinya.
Surat hadis riwayat Bukhari. Bidadari akan cemburu bila suaminya di dunia disakiti oleh istrinya di dunia. Jadi bidadari yang diciptakan oleh Allah itu akan cemburu kepada istrinya, kepada istri suami yang di dunia gitu ya. Tirmizi, Ibnu Majah. Lelaki penduduk surga akan diberi 100 kali lipat dalam hal makanan, minuman, syahwat, dan mendatangi istrinya. Hadis riwayat Tabrani dalam Al-Mujamu' Kabir. Istri di dunia akan menjadi istri di akhirat bila istri tersebut beriman. Surga yang mereka akan masuk ke dalamnya jauh dari juga orang-orang soleh dari bapak-bapak mereka, istri mereka, keturunan mereka. Araf ayat 23. Penduduk surga akan dilayani oleh pemuda yang diciptakan di dalam surga. Mereka indah dipandang dan banyak seperti mutiara yang bertebaran.